Airport Sultan Syarif Qasim II, langsung terbang ke Jakarta. Transit 2 jam di Jakarta, langsung terbang menuju Lombok. Sampai di Lombok pesawatnya mau turun, naik lagi ke atas. Langsung pengumuman dari pilot, ini cuaca tidak memungkinkan. Dalam hati saya, berarti pulang ke Jakarta lagi. Ternyata dari arah yang lain, akhirnya mendarat. Langsung lagi naik helikopter sampai kemari. Banyak jamaah yang meragukan, ini Ustaz Somad kira-kira bisa tidak tausiah. Ternyata doa masyarakat Sumbawa Barat membuat semangat luar biasa. Inilah pentingnya kita bersama. Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad meneguhkan jiwa ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustadz tidak boleh ceramah keluar dari judul yang sudah dituliskan. Bagaimana masyarakat Sumbawa Barat bisa ikhlas dan jujur? Maka kunci yang pertama, tidak boleh tinggal sholat berjamaah. Saya baru sadar, ternyata banyak PNS, ASN, pegawai korupsi waktu. Betul? Betul dari mana? Ternyata mereka dari jam 12 sampai jam 1 sholat, dari jam 3 sampai jam 4 sholat, padahal mereka digaji pakai uang negara. Beda dengan di Sumbawa Barat. Kenapa? Karena sholat zuhur dan sholat asar masuk dalam kewajiban kantor. Kabupaten-kabupaten yang lain nanti ditanya oleh malaikat, di mana kamu masuk kantor? Jam berapa awal masuk kantor? Jam 8 pagi. Pulang jam berapa? Jam 4. Ketika dicek, 2 jam tidak hadir di kantor. Jam 12 sampai jam 1, jam 3 sampai jam 4 dengan alasan sholat. Tapi di Sumbawa Barat mereka sudah masuk sepaket. Di masjidnya pun juga bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah subuh, Pak Bupati tidak akan ditanya malaikat. Maghrib sudah pulang ke rumah masing-masing. Isya apalagi tak ada pegawai masuk jam 8 malam kecuali tuyul sama hantu setan. Tapi di Sumbawa Barat itu tidak ada, karena orangnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, pegawaimu, ASN-mu, PNS-mu, masuk jam 8, pulang jam 4. Bagaimana sholat zuhurnya? Bagaimana sholat asarnya? Insya Allah satu kabupaten Sumbawa Barat selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat zuhur dan sholat asar sudah tercover. Dunianya dapat jadi PNS, akhiratnya dapat sholat berjamaah. Yang paling celaka, sudah tidak PNS, tidak sholat berjamaah. Kalau ada anak lajang, anak muda mau meminang anak ibu, titelnya doktor, orangnya hebat, tapi tidak PNS. Yang satu lagi biasa-biasa saja. Yang ibu terima yang mana? Yang PNS atau yang tidak PNS? Suara hati tak pernah berdusta. Mereka merindukan menantu yang PNS. Apa kelebihan PNS? Kalau ustadz-ustadz selalu berceramah bahwa kalau manusia mati ada 3 yang tidak akan putus: sedekah jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ada satu lagi yang tidak putus, PNS. Kenapa? Uang pensiunnya tetap mengalir. Salahkah punya keinginan menantu PNS? Tidak. Tapi PNS tempat lain tidak terjamin sholat berjamaahnya. PNS di Sumbawa Barat sholat berjamaahnya terjamin. Siapa yang ingin punya menantu yang dunia dapat, akhirat dapat, carilah di Sumbawa Barat. Yang tepuk tangan yang jomblo aja. Ini udah 3 anak, amin. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk anak saya. Itulah hebatnya ibu-ibu, selalu memikirkan anak-anaknya. Mudah-mudahan ibu punya menantu yang soleh, solehah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya amal banyak kalau sholat ditinggalkan.
Maka dalam seminar Masjid Darussalam, dar rumah, salam keselamatan. Kita semua ingin selamat, betul? Ustadz Somad selamat datang. Saya nggak mau, datangnya selamat, pulangnya apalagi ini naik helikopter. Doakan supaya Ustadz Somad selamat. Amin. Ustadz Somad welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya belum tentu bagus. Tapi kalau kita ucapkan salam, Allahumma antas salam, Allah yang menciptakan kita, Dia yang memberikan maha keselamatan. Salam. Kalau memang orang Sumbawa Barat ini salam, selamat, nama masjidnya Darussalam, rumah keselamatan, tulisannya besar-besar Darussalam. Kalau memang orang Sumbawa Barat ini salam, keselamatan, kenapa mesti dipagar besi? Kenapa mesti dikawal TNI Polri? Kenapa mesti ada Satpol PP? Karena masyarakat Sumbawa Barat terlampau cinta kepada Ustadz Somad. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat tuli dan buta. Kalau sudah terlalu cinta, dia tidak lagi bisa membedakan apakah Ustadz ini kurus atau gemuk. Bayangkan kalau sebanyak ini masyarakat Sumbawa Barat menarik tangan Ustadz Abdul Somad. Inilah maka dikasih pagar besi. Jadi Bapak Ibu nanti pulang jangan tersinggung. Begitu pulang, gimana tadi ceramahnya? Seperti di kebun binatang. Masa kami di kerangkeng? Ini sebagai tanda cinta yang luar biasa. Ibu-ibu tidak tersinggung kan? Saya pun juga tidak. Karena bagi ibu yang melihat di luar, saya yang sedang dalam kurungan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ibu kok tenang-tenang aja? Karena rumah tangga kami penuh dengan keselamatan Pak Ustadz. Nama suami ibu siapa? Abdus Salam. Nama ibu siapa? Salamah. Masya Allah, so sweet. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Kata Shakespeare dari Inggris. Tapi bagi orang Sumbawa Barat, nama adalah doa. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Salam, Abdul Somad. Mana tahu nanti ada orang yang nanya, Masjid Agung di Sumbawa Barat itu namanya apa? Darussalam. Darussalam itu artinya apa? Masjid Agung. Darussalam adalah rumah keselamatan. Siapa yang ingin keselamatan, maka sering-sering ke Darus. Tapi jangan sholat zuhur keluarnya asar. Gara-gara ceramah Abdul Somad, besok kepala badan, kepala kantor komplain ke Pak Bupati. Jangan undang lagi Abdul Somad ke KSB Sumbawa Barat. Kenapa? Karena dia membuat pegawai etos kerjanya menurun. Masuk zuhur, keluar asar. Pas ditanya sama kepala dinas, kamu kemana? Dari jam 12 hilang, jam 4 baru muncul. Hanya untuk cek log. Tanda tangan. Kemana? Wa adkhilnal jannata daras. Ingat, setiap menit, setiap detik akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat yang ada di Sumbawa Barat tidak hanya sekedar diajak ke masjid. Untuk apa orang ke masjid? Tapi bacaan Qur'annya tidak betul. Betul apa salah? Di Sumbawa Barat baca Quran sudah tuntas karena punya program tuntas baca Quran. 140.000 orang penduduk Sumbawa Barat tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Kata koran. Dan saya husnuzon karena kori-kori internasional, juara-juara yang ada di kota Makkah
Sahabat-sahabat saya buka rumah Quran di Jakarta. Gurunya dari mana? Dari Nusa Tenggara Barat. NTB negerinya para penghafal Quran. Di sini orang-orangnya berilmu. Tapi tidak hanya sekedar diceramahkan melalui khutbah, melalui ceramah, melalui tausiah, tapi juga mesti ada dari atas. Ustadz dari bawah ceramah, baca Quran, belajar baca Quran, ngaji, mesti ada dari atas. Bupati tidak mau ceramah, tidak mau tausiah. Pak Bupati, berilah kata sambutan agak 5 menit supaya saya nyaman ceramah, kasih saya jalan. Apa kata Pak Bupati? Saya sudah jemput Ustadz naik helikopter, nggak perlu ceramah lagi. Di tempat-tempat lain kalau saya ceramah, kita dengarkan sambutan pertama dari Bapak Bupati, sambutan kedua dari Ketua DPRD, sambutan ketiga, acaranya malam pula. Udah jam 12 hampir, barulah berikut ini mari kita dengarkan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad pun berdiri, Bismika Allahumma ahlan wa amin. Semua jamaah itu tidur. Ternyata di Sumbawa Barat tidak pakai kata sambutan, langsung saja, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau Tuan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah, sudah lama berceramah, baru inilah berkarpet merah. Karpet merah. Tolong fotonya nanti kameranya yang bagus, karena ada juga beberapa fotografer begitu diupload jadi hijau. Mereka edit. Masya Allah, tabarakallah. Begini rupanya orang Sumbawa Barat memuliakan. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang cinta pada ulama, sering ngaji kepada ulama, sering duduk kepada ulama, belajar kepada ulama. Disangka masyarakat ulama itu bisa nular. Jadi mereka katakan Ustadz Somad ini adalah ulama kita, padahal hanya pencinta ulama. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pencinta para ulama. Amin. Almar'u ma'aman ahab. Bisa diambil foto sekali lagi? Soalnya tadi pas saya ngomong, pas mulut saya terbuka. Almar'u ma'aman ahab. Banyak kadang foto yang di share di internet ini, fotonya tak betul. Terus sekali lagi Om. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran. Tapi saya baca Qurannya nggak lancar Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Allahu Akbar. 30 huruf. Alif satu huruf balas 10. Lam satu huruf balas 10. Mim satu huruf balas 10. 30 huruf. Maka yang tidak lancar jangan berkecil hati, karena makin tidak lancar makin banyak hurufnya.